Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen, Bu Darmian, dan teman-teman kelas 2H yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya Makfirah selaku moderator akan memandu kegiatan presentasi pada hari ini dengan judul Peran Ganda Guru Kelas dalam Pelaksanaan Bimbingan di SD dan Pemahaman Karakteristik Peserta Didik SD. Sebelum memulai kegiatan presentasi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 6 serta penyampaian materinya. Materi pertama adalah saya sendiri, di mana saya akan menyampaikan materi tentang peran guru mengembangkan kreativitas belajar siswa SD. Pemateri kedua adalah Miatun Ramadhani yang akan menyampaikan materi tentang upaya guru kelas dalam mengatasi siswa yang mengalami kesulitan belajar. Pemateri ketiga adalah Muhammad Alif Alfian yang akan menyampaikan materi tentang cara seorang guru berperilaku agar dapat mempengaruhi keberhasilan belajar. Pemateri keempat adalah Maulida Safitri yang akan menyampaikan materi tentang peran guru kelas memahami karakteristik peserta didik. Pemateri kelima atau yang terakhir akan disampaikan oleh Marniati yang akan menyampaikan materi tentang peranan guru kelas mengembangkan bakat peserta didik di sekolah dasar. Baiklah, mungkin itu saja perkenalan anggota kelompok kami. Marilah kita mulai kegiatan presentasi pada hari ini, di mana pematerinya yaitu saya sendiri. Yaitu kreativitas adalah kemampuan untuk menciptakan. Artinya bagaimana seorang menggunakan daya imajinasinya dan sejumlah kemungkinan yang diperoleh karena interaksi dengan ide atau gagasan orang lain serta lingkungan. Di sekolah, guru memiliki kesempatan yang lebih banyak dalam menstimulasi kreativitas anak. Guru mungkin dapat mengajar, melatih keterampilan bidang seperti matematika, bahasa, atau sains. Tetapi tidak dapat mengajarkan kreativitas dan mengajar motivasi intrinsik atau keinginan diri sendiri serta hobi atau karena kesadaran diri sendiri. Hal ini dikarenakan kreativitas dan motivasi intrinsik paling baik disampaikan dalam bentuk contoh dan dengan menciptakan lingkungan kelas yang bebas dari rintangan-rintangan yang dapat merusak motivasi. Ciri dan tahap kreativitas berupa tindakan atau pikiran tertentu dapat mengarah pada kreativitas. Menurut catatan pedoman diagnostik potensi peserta didik 2004, adapun ciri-ciri kreativitas yang pertama, memiliki rasa ingin tahu yang besar, yang kedua menciptakan beragam gagasan untuk memecahkan suatu masalah, yang ketiga sering mengemukakan tanggapan yang unik dan pintar, yang keempat berani mengambil resiko, yang kelima senang mencoba hal-hal baru, dan yang terakhir peka terhadap keindahan dan estetika. Di samping itu, kreativitas dapat memunculkan melalui tahapan. Yang pertama, tahapan persiapan. Tahapan persiapan ini berisi kegiatan pengenalan masalah, menghimpun data yang relevan, hingga menjajaki kemungkinan-kemungkinan yang bakal terjadi. Tahap yang kedua yaitu inkubasi. Setelah informasi atau data terkumpul, selanjutnya akan masuk dalam tahap inkubasi atau istirahat dan merenungkannya. Lalu tahap yang ketiga yaitu tahap pencerahan. Ini merupakan tahap ketika gagasan baru muncul di kepala untuk menjawab tantangan kreativitas yang tengah dihadapi. Terakhir, tahapan pembuktian. Pada tahapan ini, seseorang mulai meyakinkan diri bahwa gagasan yang diperoleh dapat diterapkan dan dicontoh. Adapun juga hal-hal yang dapat dilakukan oleh guru dalam mengembangkan kreativitas siswa. Pertama, memberikan kesempatan pada siswa untuk memilih topik. Kedua, perlu melibatkan siswa dalam memberikan penilaian atas hasil kerja. Ketiga, guru memberikan hadiah yang bersifat non-material seperti penghargaan, senyuman, dan lain-lainnya. Selanjutnya, materi yang kedua akan disampaikan oleh Miatun Ramadhani yang akan menyampaikan materi tentang upaya guru kelas dalam mengatasi siswa yang mengalami kesulitan belajar. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan membahas suatu permasalahan yaitu bagaimana upaya guru kelas dalam mengatasi siswa yang mengalami kesulitan belajar.
Jadi perlu kita ketahui bahwa kesulitan belajar ini merupakan kondisi di mana peserta didik mengalami hambatan atau gangguan dalam proses pembelajaran. Hal ini menjadi tantangan yang selalu dihadapi oleh guru. Peran guru sangatlah penting dalam mengatasi kesulitan belajar yang dialami siswa. Guru harus memberikan penanganan khusus dan perhatian yang lebih kepada siswa yang mengalami kesulitan belajar. Kesulitan belajar sering kali dihadapi oleh siswa saat menuntut ilmu di sekolah. Berikut ada beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh guru untuk mengatasi kesulitan belajar bagi siswa yang bisa menjadi pertimbangan. Yang pertama, gunakan prior knowledge. Prior knowledge dapat diartikan sebagai pengetahuan awal yang sudah dimiliki oleh siswa dari pengalaman atau pengetahuan yang didapat sebelumnya. Prior knowledge bisa menjadi sebuah metode pendekatan oleh guru agar dapat mengatasi kesulitan belajar siswa di sekolah. Cara ini sangat bermanfaat hingga siswa dapat mudah menerima materi baru selanjutnya. Metode prior knowledge dapat di pertemuan selanjutnya. Yang kedua, selalu evaluasi. Dengan cara evaluasi atau self-monitoring, di sini guru dapat melihat perkembangan siswanya, sekaligus mengambil langkah-langkah yang harus dilakukan pada siswa tersebut. Sebagai contoh, guru dapat memberikan kunci jawaban yang benar ketika siswa telah menyelesaikan suatu tugas. Dari sini, siswa dapat mengetahui sejauh mana kemampuan dia dalam menyelesaikan tugas dengan melihat jawaban yang benar dan salah. Bagi guru sendiri, tentu akan mengetahui seberapa jauh perkembangan kemampuan siswa dalam mengerjakan suatu tugas dan mengetahui konsep-konsep yang masih sulit dipahami dari jawaban yang salah. Yang ketiga, hindari memberikan tugas yang sangat panjang. Setiap siswa memiliki karakteristik dan kemampuan yang berbeda, seperti halnya dalam kecepatan mengerjakan tugas yang diberikan. Umumnya, kesulitan belajar yang dialami siswa adalah ketidaksanggupan mereka mengerjakan tugas dalam jangka waktu panjang. Oleh karena itu, sebaiknya siswa diberikan tugas yang singkat. Sebagai contoh, guru dapat memberikan tugas yang mudah dengan pertanyaan dan jawaban yang singkat, dan bisa langsung memberikan nilai di saat yang sama. Yang keempat, ajak siswa aktif berpartisipasi. Hal ini bisa dilakukan dengan melibatkan siswa berdiskusi saat menerangkan pelajaran. Caranya adalah dengan membiarkan siswa menyampaikan apa saja yang mereka ingin tahu tentang pelajaran tersebut. Sebagai contoh, dapat mengajak siswa supaya mereka mau bertanya. Namun, perlu diingat, guru mesti menghindari sikap marah ataupun menyalahkan secara berlebihan apabila ada pendapat dari mereka yang salah. Sikap tersebut sangat akan menurunkan mental siswa atau membuat siswa menjadi tidak tertarik dengan pelajaran yang disampaikan. Yang kelima, ajarkan siswa membuat catatan. Membuat catatan atau memoting bisa menjadi cara mengatasi kesulitan belajar yang dialami oleh siswa. Terkadang, banyak siswa memang tidak memiliki strategi belajar yang cukup baik, sehingga bingung dalam merangkum atau mencerna isi pelajaran. Salah satu hal yang bisa dilakukan oleh guru adalah mengajarkan mereka membuat catatan. Hal ini dapat memudahkan siswa untuk mempelajari dan mengulang suatu materi. Yang keenam, melakukan pendekatan personal. Pendekatan personal meliputi dialog atau komunikasi langsung dan terbuka antara guru dengan murid. Guru dapat menanyakan banyak hal terkait proses pembelajaran dan apa saja yang menghambat penerimaan materi. Dari sini, guru dapat memberikan solusi penyelesaian masalah kesulitan belajar yang dialami siswa tersebut. Yang ketujuh, bentuk kelompok belajar. Guru dapat membentuk sebuah kelompok di dalam kelas untuk menyelesaikan suatu tugas. Selain itu, diusahakan setiap kelompok harus diisi dengan siswa yang tergolong cerdas dan siswa yang kurang mampu menyerap pelajaran dengan baik. Hal ini bertujuan meningkatkan kerjasama siswa, mempengaruhi siswa yang kurang mampu menyerap pelajaran, dan mendorong aktif semua siswa dalam menyelesaikan tugas. Melalui kelompok belajar ini, siswa juga mesti dibebaskan menyampaikan materi sesuai dengan pemikiran mereka sehingga tujuan pembelajaran tercapai. Sekian penjelasan dari saya kembali.
Muhammad Arif Alfian yang akan menyampaikan tentang cara seseorang guru berperilaku agar dapat mempengaruhi keberhasilan belajar. Kepada Alif, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan membacakan materi tentang cara seorang guru berperilaku agar dapat mempengaruhi keberhasilan belajar. Perilaku guru dapat mempengaruhi hasil belajar. Misalnya, guru yang bersifat otoriter akan menimbulkan suasana tegang. Hubungan guru siswa menjadi kaku. Keterbukaan siswa untuk mengemukakan kesulitan-kesulitan hubungan dengan pelajar itu menjadi terbatas, dan sebagainya. Ada beberapa hal yang perlu diketahui oleh guru. Yang pertama, guru yang efektif harus memiliki 3 jenis pengetahuan agar mereka dapat mengajar para siswanya dengan baik. 3 jenis pengetahuan tentang pembelajaran dan bagaimana mereka berkembang dalam konteks sosial. Yang kedua, pemahaman tentang pelajaran yang diajarkan dan keterampilan yang berkaitan dengan tujuan sosial pendidikan. Yang ketiga, pemahaman tentang pengajaran yang berkaitan dengan materi ajar dan siswa yang diajar. Yang diindikasikan dari hasil penilaian dan yang didukung oleh suasana kelas yang produktif. Slide selanjutnya. Kedua, peran guru dalam proses belajar mengajar. Guru dalam proses belajar mengajar sifatnya sangat kompleks karena melibatkan aspek pedagogis, psikologis, dan didaktis secara bersamaan. Aspek pedagogis menunjuk pada kenyataan bahwa mengajar di sekolah berlangsung dalam suatu lingkungan pendidikan. Peran guru dalam proses pembelajaran yaitu guru sebagai demonstrator, guru sebagai pengelola kelas, guru sebagai mediator dan fasilitator, guru sebagai evaluator. Yang ketiga, kriteria guru dalam mengoptimalkan perkembangan peserta didik. Mengetahui gaya belajar peserta didik, mampu membangun iklim pembelajaran yang inspiratif, mampu membangun kelas yang peduli, memiliki orientasi jauh lebih luas. Slide selanjutnya. Yang keempat, merumuskan apa-apa yang perlu diketahui oleh guru bukanlah pekerjaan yang mudah. Beberapa guru yang handal sangatlah karismatik, sementara ada juga guru handal yang menyebalkan. Ada banyak guru yang efektif, yang bersifat emosional, namun banyak pula yang sabar. Yang kelima, karakteristik pribadi. Rias mengklarifikasi karakter guru dalam yaitu kreatif, dinamis, terorganisasi, kehangatan. Baik, sekian pembahasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, pemateri yang keempat akan disampaikan oleh Maulida Safiti yang akan menyampaikan tentang peran guru kelas memahami karakteristik peserta didik. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran guru kelas memahami karakteristik peserta didik. Pentingnya bagi guru untuk dapat mengenali dan memahami karakteristik peserta didik. Berikut ragam karakteristik peserta didik sekolah dasar yang perlu dipahami oleh guru, yaitu yang pertama, etik. Implikasi dari etik ini, pendidik dalam melakukan proses pembelajaran perlu memperhatikan jenis etik apa saja yang terdapat dalam kelasnya. Data tentang keberagaman etnis di kelasnya menjadi informasi yang sangat berharga bagi pendidik dalam menyelenggarakan proses pembelajaran. Yang kedua, kultural. Peserta didik yang kita hadapi mungkin berasal dari berbagai daerah yang tentunya memiliki budaya yang berbeda-beda, sehingga kelas yang kita hadapi
kelas yang multikultural. Implikasi dari aspek kultural dalam proses pembelajaran ini, pendidik dapat menerapkan pendidikan multikultural. Yang ketiga itu gaya belajar. Gaya belajar peserta didik merupakan hal yang penting untuk memperhatikan dalam melakukan proses pembelajaran karena dapat memengaruhi proses dari hasil belajarnya. Gaya belajar dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu visual, auditif, dan kinestetik. Selanjutnya yang keempat itu minat. Perlunya untuk terus ditumbuhkan, kembangkan sesuai dengan minat yang dimiliki peserta didik. Namun sebagaimana kita ketahui bahwa minat belajar peserta didik tidaklah sama. Ada peserta didik yang minatnya belajarnya tinggi, ada yang sedang dan bahkan rendah. Yang kelima, aspek kognitif. Pada usia sekolah dasar, peserta didik sudah dapat mereaksi rangsangan intelektual atau melaksanakan tugas-tugas belajar yang menuntut kemampuan intelektual atau kemampuan kognitif seperti membaca, menulis, dan menghitung atau calisthing. Selanjutnya yang keenam, aspek sosial. Perkembangan sosial peserta didik usia sekolah dasar ditandai dengan adanya perluasan hubungan, di samping dengan para anggota keluarga, juga dengan teman sebaya, sehingga ruang gerak hubungan sosialnya telah bertambah luas. Yang ketujuh, aspek emosi. Pada usia sekolah dasar, khususnya di kelas-kelas tinggi, anak mulai menyadari bahwa pengungkapan emosi secara kasar tidaklah diterima atau tidak disenangi oleh orang lain. Anak sekolah dasar belajar untuk mengendalikan dan mengontrol ekspresi emosinya melalui peniruan dan latihan atau pembiasaan. Yang selanjutnya, yang ke-8, aspek moral. Peranan lingkungan, terutama lingkungan keluarga, sangat dominan dalam perkembangan aspek moral. Pada mulanya, anak melakukan perbuatan bermoral dari meniru kemudian menjadi perbuatan atas prakarsa sendiri karena adanya kontrol atau pengawasan dari luar. Namun demikian berkembang karena kontrol dari dalam dirinya. Yang selanjutnya, aspek fisik motorik. Perkembangan fisik peserta didik sekolah dasar dicirikan dengan beragam variasi dengan pola pertumbuhannya. Keberagaman ini disebabkan karena beberapa hal seperti kecukupan gizi, kondisi lingkungan, genetika, hormon, dan jenis kelamin, asal etnis, serta adanya penyakit yang diderita. Fase atau usia sekolah dasar 7-12 tahun ini ditandai dengan gerak atau aktivitas motorik yang lincah. Oleh karena itu, usia ini merupakan masa yang ideal untuk belajar keterampilan yang berkaitan dengan motorik, baik motorik halus maupun motorik kasar. Yang terakhir, aspek religius. Kepercayaan anak kepada Tuhan pada usia ini bukanlah keyakinan hasil pemikiran, akan tetapi merupakan hasil sikap kasih sayang dan perlindungan. Oleh karena itu, dalam mengenalkan Tuhan kepada anak sebaiknya ditonjolkan sifat-sifat penghasil dan penyayang. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, pemateri yang terakhir akan disampaikan oleh Marniati yang akan menyampaikan tentang peranan guru kelas mengembangkan bakat peserta didik di sekolah dasar. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan membacakan materi terakhir yaitu peranan guru kelas mengembangkan bakat peserta didik di sekolah dasar. Peran guru dalam mengembangkan bakat anak didik tidak hanya sebagai pengajar di kelas. Keberhasilan pelaksanaan program pendidikan di sekolah adalah ditentukan oleh berbagai faktor. Kemudian salah satu di antaranya adalah termasuk kemampuan guru dalam melaksanakan kegiatan. Salah satu yang mendorong kesuksesan peserta didik adalah guru. Sebab itu guru harus memiliki sifat mulia yang sungguh mencerdaskan peserta didik dan memajukan bangsanya. Peran guru dalam mengembangkan bakat peserta didik sebagai berikut. Yang pertama, bantu peserta didik meyakini dan fokus pada bakat dirinya. Yang kedua, kembangkan konsep diri positif pada peserta didik. Yang ketiga, peserta didik dengan berbagai wawasan, pengetahuan, serta pengalaman di berbagai bidang. Yang keempat, usahakan berbagai cara untuk meningkatkan bakat peserta didik untuk belajar dan menekuni bidang bakatnya serta bidang-bidang lain yang berkaitan. Yang kelima, tingkatkan motivasi peserta didik untuk mengembangkan dan melatih bakatnya. Slide selanjutnya. Yang keenam, stimulus peserta didik untuk meluaskan bakatnya dari satu bakat ke bakat yang lain. Yang ketujuh, memberikan penghargaan dan pujian untuk setiap usaha yang dilakukan peserta didik.
Yang kedelapan, sediakan dan fasilitasi sarana bagi pengembangan bakat. Yang kesembilan, dukungan peserta didik untuk mengatasi berbagai kesulitan dan hambatan dalam mengembangkan bakatnya. Yang ke-10, jalani hubungan baik serta akrab antara orang tua atau guru dengan peserta didik. Yang ke-11, menyalurkan bakat tersebut. Yang terakhir, yaitu memberikan kesempatan untuk mengikuti lomba-lomba sesuai bakat yang dimiliki. Hanya itu materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin itu saja materi yang disampaikan oleh kelompok 6. Bila ada salah kata, kami dari kelompok 6 mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.